Halo semua, jumpa lagi channel Loskalova Story Film, teman santai dengan cerita film survival kocak, serem, sedih, juga menegangkan. Dan segmen drama kali ini saya akan membahas sebuah film survival drama kisah nyata yang menurut saya sangat mengharukan, dimana film ini mengisahkan sepasang kasih yang berniat liburan tapi malah justru tertinggal di tengah lautan. Lantas apakah mereka bisa selamat? Yuk tanpa berlama-lama siapkan cemilan dan nyamarkan posisi kalian. Dan ini dia alur cerita Open Water 2003. Cerita ini bermula di Amerika Serikat pada tahun 1998. Diperlihatkan sepasang kasih yang berniat liburan ke Australia. Mereka bernama Daniel dan Susan, yang mana mereka hendak liburan menikmati alam bawah laut atau dengan kata lain berscuba diving. Hal itu mereka lakukan untuk menghentikan kebiasaan buruk mereka, yang mana mereka kecanduan dengan alkohol. Okay. Dan singkat cerita, setelah sehari semalam terlewati, di pagi ini adalah waktu keberangkatan mereka. Terlihat semua peserta tengah mempersiapkan bekal dan peralatan mereka masing-masing, termasuk juga Daniel dan Susan, yang mana total keseluruhan para peserta berjumlah 20 orang. Dan singkat cerita, setelah berada di tengah perjalanan, David selaku tour guide di kapal itu menginstruksikan kepada para peserta tentang syarat-syarat dan apa saja yang harus mereka lakukan, serta waktu yang David berikan untuk para penyelam, yakni hanya 35 menit saja. Di sini David tidak sendirian dalam memandu, dia dibantu dua temannya yaitu Junior dan Linda. Akan tetapi di tengah David yang sedang menginstruksikan terdapat pria tua yang kita sebut saja Johnny, yang ternyata dia tak membawa kacamata selam. Dan setelah berjam-jam perjalanan, mereka hanya sampai di tengah lautan yang dituju. Satu persatu para peserta pun menceburkan diri kecuali si Johnny yang hanya duduk dalam penyesalan karena tak membawa kacamata selam. Akan tetapi belumlah lama para peserta menyelam, seorang wanita muncul dan mengatakan pada Linda jika dia merasakan sakit di gendang telinganya. Sontak Linda pun menyuruh si wanita itu untuk naik ke kapal bersama dengan pasangannya. Dan pada saat yang sama, Junior mencatat dua orang itu yang dianggap telah naik ke kapal. Sementara itu di situasi ini, Johnny tak membuang kesempatan itu untuk meminjam kacamata selam milik si wanita itu. Layaknya orang yang mengutang, dia pun berbisik lirih. Dan setelah mendapat pinjaman kacamata selam, dia pun mulai bersiap-siap untuk menyelam. Akan tapi Linda langsung mencegahnya dikarenakan syarat-syarat menyelam adalah selain peralatan yang lengkap juga harus ada pasangan. Melihat muka yang begitu mulas dari si Johnny, lantas si pria dari pasangan wanita itu pun mengajukan diri untuk menjadi pasangan dari si Johnny. Alhasil karena itu Linda pun mengizinkan dan mereka pun mulai menyelam. Di momen ini semua peserta terlihat sangat-sangat menikmati keindahan alam bawah laut, termasuk juga Daniel dan Susan, di mana sangat menikmatinya Daniel dan Susan sampai lupa waktu jika waktu menyelam mereka hanya 35 menit saja. Dan singkat cerita, setelah 35 menit berlalu, semua peserta satu persatu mulai naik ke kapal, dan pada saat itu pula Junior menghitung dan mencatat orang yang telah naik ke kapal. Yang terhitung ternyata menurutnya pas 20 orang. Dan setelah semuanya siap dan telah berganti pakaian, bola penanda pun diangkat dan kapal pun beranjak dari sana. Di sini terlihat jelas mereka semua tampak bahagia dengan liburan mereka, dan tampaknya tak ada satu orang pun yang mengingat keberadaan Daniel dan Susan. Sementara itu di dalam laut di sana, Daniel dan Susan merasa ada sesuatu yang aneh dikarenakan mereka tak melihat orang-orang di sana juga bola penanda yang terapung. Sontak mereka pun naik ke permukaan dan betapa terkejutnya mereka karena tak melihat keberadaan kapal mereka. Namun di sini
Mereka masih berusaha berpikir positif jika semua peserta sedang bercanda atau mungkin ngeprank. Atau mungkin saja kapal itu sedang mengambil sesuatu dan akan kembali lagi. Di posisi ini mereka benar-benar masihlah tenang dan benar saja dari kejauhan tampak sebuah kapal yang tentu saja mereka kira itu kapal mereka. Dan ternyata kapal itu hanya melintas di kejauhan. Sementara itu di lain sisi di pantai tempat keberangkatan, kapal yang para peserta naik itu pun telah sampai di sana. Semua peserta pun mulai beranjak meninggalkan kapal itu. Dan kita kembali ke Daniel dan Susan di mana kini terlihat ketakutan dan terkejut melihat seekor hiu yang mendekati mereka. Tentu saja sebagai pria sejati Daniel tak tinggal diam, dia mengeluarkan sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Dan benar saja hiu pun pergi dari sana. First off, we should be in a cage. No, we should be on land. Okay. Dan singkat cerita sekarang jam 1.30 siang, yang artinya mereka telah terapung selama 3 jam lamanya. Di momen ini mereka masih berusaha tenang, di mana Daniel berusaha mencairkan suasana dengan main tebak-tebakan. Akan tetapi Susan yang moodnya sudah kacau sehingga dia enggan untuk main tebak-tebakan. Alhasil mereka pun kini hanya saling diam saja. Dan tak lama kemudian Susan merasa jika ada sesuatu yang menyengat di kakinya. Sontak Daniel mengeceknya yang ternyata mereka kini berada di wilayah habitat ubur-ubur beracun. Oleh karena itu mereka pun menjauhi lokasi itu hingga setelah dirasa aman. Susan di sini langsung menangis karena rasa sakit di kakinya itu. Sontak Daniel sebagai pria sejati terus berusaha menenangkan kekasihnya. Oh my God, this can't be normal. Dan di momen ini Susan tiba-tiba merasakan kantuk yang sangat luar biasa. Sehingga Daniel pun memposisikan Susan seakan terbahan dan Daniel akan berusaha menjaganya. Dan ternyata setelah berjam-jam kemudian terlihat Susan yang terapung sendirian dengan posisi seperti sebelumnya. Kemudian ia pun terbangun karena gigitan di kakinya yang tidak disadari Susan jika gigitan itu adalah gigitan dari hiu. Melihat tak ada Daniel di sampingnya, Susan pun dengan penuh ketakutan mencari kekasihnya itu. Yang ternyata Daniel pun mengalami hal yang sama. Jadi sebenarnya rasa kantuk yang mereka rasakan itu adalah efek dari sengatan ubur-ubur beracun sebelumnya. Dan setelah mereka bertemu, Susan mengatakan jika dia merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Sontak Daniel pun memeriksanya dan di sini Daniel sebenarnya tahu jika itu adalah gigitan seekor hiu. Namun demi membuat kekasihnya tenang, Daniel terpaksa berbohong dengan berkata jika itu adalah sayatan pisau Daniel yang tak disengaja sebelum mereka pingsan. Mendengar itu Susan pun merasa lega dan kembali tenang. Akan tetapi tak lama kemudian tiba-tiba dari dalam air seekor hiu menyerang mereka. Namun kali ini yang tergigit adalah kaki Daniel. Alhasil Daniel pun panik dan marah-marah gak jelas. Melihat itu Susan yang awalnya manja kini balik berusaha menenangkan Daniel dengan berkata jika luka gigitan di kaki Daniel itu tidak terlalu parah dan Daniel pasti akan baik-baik saja. Dan singkat cerita setelah pukul 11.30 malam, di malam itu sepertinya cuaca tak mendukung dengan situasi yang mereka rasakan. Dikarenakan petir-petir menggelegar dengan sangat kencang, terlebih lagi di kondisi gelap seperti itu, seekor hiu kembali menyerang tepat di luka kaki Daniel sebelumnya. Sontak Daniel pun panik dan menangis ketakutan menjerit-jerit seakan dia sudah hilang harapan untuk hidup. Namun Susan sang kasih tahan intinya untuk menenangkan Daniel dan meyakinkan jika mereka pasti akan baik-baik saja dan juga mereka pasti akan selamat di keesokan harinya. Dan singkat cerita di pagi harinya, terlihat David yang tengah memeriksa kondisi kapalnya. Dia terkejut melihat sebuah tas dan setelah dibuka ternyata terdapat kartu hotel milik Susan dan Daniel. Sontak David pun mengeceknya ke hotel itu. Dan telah mengetahui jika tak ada orangnya di kamar itu, sontak pencarian besar-besaran pun dilakukan. Tepatnya pada pukul 8:55 pagi.
Sementara itu di pagi ini Susan terlihat penuh kesedihan karena ternyata Daniel telah meninggal karena gigitan hiu semalam. Sehingga dia pun dengan terpaksa menghanyutkan dan merelakan mayat kekasihnya menjadi santapan para hiu. Dan dari situ Susan pun hanya terdiam pasrah hingga ketika para hiu mulai mendekatinya, dia merasa jika tidak ada harapan lagi untuk hidup. Dan Susan pun kemudian melepaskan peralatan menyelamnya dan lantas apakah Susan bisa selamat? Tentu saja tidak ya guys ya, karena dia keburu menenggelamkan diri sebelum para penyelamat datang. Serta dari artikel yang saya baca, sampai kini pun jasad mereka tak ditemukan. Kita doakan semoga Daniel dan Susan semoga tenang di alam sana, amin. Kemudian di akhir film diperlihatkan seekor hiu yang tak sengaja tertangkap oleh seorang nelayan, yang mana ketika dibelah ternyata terdapat kamera milik Daniel. Dan dari film ini kita bisa belajar jika janganlah pernah menyandarkan hidupmu pada sesuatu apapun di dunia ini, termasuk juga manusia. Dikarenakan semua yang ada di dunia ini pasti ada kekurangannya, karena yang sempurna adalah Tuhan semata. Mengutip dari Kelalaian Junior dalam menghitung para peserta. Ya sudahlah, cukup sekian ulasan film kali ini. Sehat-sehat buat kalian semua dan keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Akbar, pamit.